mau diturnitin tinggal buang semua ini daftar pustaka. Buang daftar pustaka. Jadi begitu diturnitin, hasilnya tidak terkontaminasi dengan yang lain. Saya coba. Misalnya ini latihan matrikulasi. Kenapa sih? Tidak apa-apa lah. Judulnya ya. Save di mana aja ya. Saya save saja di download. Oke, saya akan membandingkan kepada para mahasiswa bagaimana kalau saya turnitin dengan dengan daftar pustaka dengan tanpa daftar pustaka. Nanti caranya kita akan melakukan exclude. Karena nanti para mahasiswa banyak yang sampai berpuluh kali bolak-balik ke sekretaris program studi, cek turnitin, akhirnya penyelesaian lambat. Kenapa? Karena dia tidak memulai dari awal menulis dengan baik. Hanya comot sini, tempel, datang ke pembimbing, masih hangat keluar dari print, keluar dari fotokopi, langsung bawa, tidak melihat apa-apa. Nah, itu yang tidak benar. Sehingga proses penyelesaian kita menjadi terhambat. Dan proses akademik kita juga menjadi terhambat. Nah, ini para mahasiswa, saya coba akan simulasikan bagaimana menturnitin yang ada daftar. Ini kan gampang nanti para mahasiswa, tinggal buang daftar pustaka pada saat mau turnitin. Buang daftar pustaka. Tidak perlu capek-capek pusing bahwa daftar pustaka kan kalau dibuang harus disusun lagi, ya kan? Atau harus di copy paste lagi dari tempat yang lain. Dari tempat penyimpanan itu membutuhkan beberapa menit untuk copy paste. Mana lagi kalau tidak salah copy paste. Dengan menggunakan Mendeley ini, kan Anda tinggal insert bibliografi, maka akan kembali lagi. Anda delete, insert lagi. Anda delete, insert lagi, gampang sekali. Jadinya. Nah, sekarang saya coba akan masukkan ke turnitin karena ini masalah mahasiswa tuh di sini. Teman-teman Anda, senior Anda di sini yang sudah melakukan akses turnitin dengan kecurangan-kecurangan yang ada. Tapi saya tidak perlu memperlihatkan di sini ya. Sebentar saya akan perlihatkan di hasilnya saja. Tapi saya tidak perlu memperlihatkan karena orangnya, pelaku kecurangannya semua ada di sini. Saya hanya ingin memperlihatkan secara sepintas saja. Tetapi pembahasan terkait dengan ini, nah ini kan akan tertandai semua nih, kan artificial intelligence sekarang itu dengan kalau Anda melakukan melakukan kecurangan itu langsung dikasih tanda seru dan langsung dikasih bendera, langsung dikasih ultimatum. Nah, tapi esensinya yang saya ingin sampaikan sebenarnya adalah para mahasiswa ini ada sampai, coba lihat, ada sampai 94% melakukan plagiat para mahasiswa menggunakan software. Kita bisa mengecek. Karena itu tadi prinsipnya, comot sana, comot sini, tempel-tempel. Ke penguji. Jadi seperti ini. Ini coba uji turnit menggunakan ini yang akan daftar pustaka.
Lihat dulu ini tadi yang sudah jadi. Ini satu saya mau buang daftar pustakanya, yang satu saya mau simpan daftar pustaka. Pustakanya. Ini yang copy rename, kita coba rename supaya gampang nanti. Latihan matrikulasi tanpa daftar pustaka. Oke, pasti akan rendah semua ya ini, tetapi nanti pasti akan ada terlihat karena iya, kita akan input coba yang tanpa daftar pustaka dengan melalui daftar pustaka. Ini tanpa daftar pustaka. Kemudian dengan menggunakan daftar pustaka. Oke, kita upload. Ya, PC-nya kemarin para mahasiswa itu bisa menggunakan Turnitin sendiri ya. Turnitin sendiri di pasca sarjana. Mudah-mudahan pimpinan yang sekarang itu melanjutkan. Jadi tanpa capek-capek para mahasiswa itu bola-balik mengecek Turnitin. Jadi bisa mengecek Turnitin secara mandiri. Nah, ini begini softwarenya, dan seperti ini nanti begitu tadi masuk seperti yang saya praktekkan. Ini kita submit. Kita tunggu beberapa menit, nanti dia akan keluar. Nah, tadi ini adalah latihan matrikulasi. Ini tanpa daftar pustaka nilainya 0. Oh, tapi ini sudah, mohon maaf saya tadi itu ya, memasukkan yang sudah kadaluarsa. Dengan yang ada matrikula yang tanpa pustaka itu 0. Yang dengan pustaka itu 49%. Nah, batas di pasca sarjana itu kan batasnya ya 25 atau 35, ya sekitar itu. Artinya Anda sudah tidak lolos. Maka ketika Anda ingin cek Turnitin, saya sarankan buang daftar pustaka. Kenapa? Kita lihat apa yang terdeteksi. Ya kan? Daftar pustaka. Nah, kemudian proteslah mahasiswa. Kenapa daftar pustaka juga terdeteksi? Iya, salah sendiri. Kenapa tidak buang daftar pustaka dari awal? Anda tidak menggunakan mendelay. Anda tidak menggunakan repress.
Kalau ada referensi manager, tinggal Anda buang. Baru Anda masuk. Karena siapa tahu yang mengecek itu tidak lakukan. Nah, lagi-lagi juga di fitur Turnitin ini ada AI, Artificial Intelligence. Jadi jangan-jangan para mahasiswa itu menggunakan OpenAI. Nah, saya ingin tahu dulu siapa mahasiswa yang delay. Justru ketika para mahasiswa ini judulnya ada yang tidak dapat tidak dapat mendelay gitu. Nah, uang daftar pustakanya itu. Nah, kemudian ada juga perilaku kecurangan yang dilakukan oleh para mahasiswa dengan menggunakan tadi artificial intelligence. Banyak mahasiswa yang menggunakan software untuk para prase. Apa? Ya, software banyak sekali tuh tawaran-tawaran software para prase di internet ya. Banyak sekali software para prase di internet. Jadi kita tinggal para prase. Tapi para mahasiswa hati-hati karena sekarang itu ada artificial intelligence akan membaca kalau Anda menggunakan software para prase di sini. Tuh. Sekarang saya coba perlihatkan jenis-jenis kecurangan yang ada sebelum kita masuk ke OpenAI, karena hari ini memang kita fokus membahas tentang academic writing dan penggunaan tools atau software yang bisa membantu kita, bisa membantu hal yang negatif dan bisa membantu hal yang positif. Maka dari itu saya lebih mengistilahkan yang ramah, karena kalau tidak digunakan secara benar maka ini akan bisa fatal. Baik, mungkin di jurnal apa ya, kultur and Oke, baik, ini adalah tulisan saya di jurnal internasional Scopus yang bahwa itu adalah pendapat orang. Kemudian ada kecurangan yang dinamakan dengan patch writing. Jadi hanya separuh-separuh saja diambil begitu. Nah, ini contohnya, ini diambil tidak ada rujukan, ini kemudian diambil rujukan satu nih, ini rujukan dua diambil tanpa ada rujukan juga. Ya, tempel-tempel gitu, patch writing. Sebagian ada juga citing secondary source, ini tidak jelas. Di sini dia bilang Dessler. Tuh. Jadi cara menulis nih mahasiswa. Di sini dia bilang ini punya Nurul Ulfaini. Ya. Ini Nurul Ulfaini dengan Teguh Triwijayanto pada halaman 30. Judul bukunya adalah Manajemen Sumber Daya Manusia. Dia seolah-olah membaca punya Dessler, tapi dia membaca dari sini. Nah, ini jadi mengambil ya, citing dari sumber secondary, jadi sumber kedua gitu, bukan sumber utama. Jadi seolah-olah dia membaca rujukan utama punya Dessler, tapi ternyata bukan dari Dessler, dia baca dari Teguh
Triwijayanto tadi dalam bukunya Manajemen Sumber Daya. Nah, kemudian ada self plagiarism. Ini self plagiarism dia sengaja. Nah, tapi yang tak kalah penting itu yang saya ingin bahas tadi sesuai dengan konteks kita tadi, penggunaan soalnya dari bahasa perilaku kecurangan yang dilakukan oleh mahasiswa dalam menulis. Software-software yang seperti itu juga sudah bisa dideteksi. Nah, lihat nih. Dia memberikan kata-kata dan bahkan ada juga yang diberi JPEG. JPEG itu gambar. Dalam tulisan itu gambar. Dia anggap, oh, Turnitin diberi tugas. Mahasiswanya tinggal buat di offline. Nah, itu tentunya mengurangi kemampuan akademik yang kita miliki karena kita terbiasa mengkonsumsi hal-hal yang instan. Tentu yang dimaksudkan di sini saya memberikan informasi, menyampaikan ini untuk kita jadikan sebagai teman diskusi misalnya. Ini kan bisa menjadi diskusi karena bisa menyampaikan ide-ide berdasarkan basis data yang ada, kemudian kita tinggal membuat ide-ide ini kemudian dikembangkan menjadi satu tulisan-tulisan yang baik. Nah, itu ilmu dari academic writing yang bisa diterapkan terkait dengan penggunaan overnight. Tapi jangan serta-merta mengcopy ini masuk karena nanti kita akan berhadapan dengan Turnitin. Di sini pasti akan muncul artificial intelligence ini terbaca bahwa artificial intelligence